Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang berbahagia, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bisa lebih semangat lagi? Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, ceria sekali hari ini, seperti cerahnya hari ini. Kemarin-kemarin mendung, sekarang cerah sekali. Oke, sebelum pembelajaran hari ini dimulai, alangkah lebih baiknya agar apa yang akan kita pelajari, apa yang akan kita usahakan hari ini, semuanya akan menjadi berkah dan menjadi manfaat ke depannya. Ketua kelasnya siapa? Oke, silakan Deva selaku ketua kelas memimpin teman-temannya berdoa. Sebelum mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Oke, terima kasih informasinya. Anak-anak yang berbahagia, apakah hari ini semuanya masuk? Masuk. Oke, saya absen dulu ya. Saya lihat dulu absensinya. Ini totalnya 20 anak, betul nggak? Baik, 20 anak. Ada yang nggak masuk? Oke, alhamdulillah semuanya masuk, semuanya sehat walafiat. Nah, sekali lagi ya, di sini kita masih masa pandemi. Jadi saya tidak atau Bapak tidak bosan mengingatkan pada anak-anak sekalian tetap jaga protokol kesehatan karena pandemi belum usai. Ini adalah bentuk ikhtiar kita. Cukup. Nah, ada yang masih ingat terakhir kemarin kita membicarakan tentang apa? Jadi, ya silakan angkat tangan. Oke. Bakteri, betul. Dan ini adalah pertemuan terakhir tentang bakteri. Jadi kita masih akan ngomongin tentang bakteri. Di kehidupan sehari-hari ya kan? Bakteri itu kan terkesannya selalu identik dengan hal-hal yang berbau negatif, penyakit dan seterusnya. Menurut Anda semuanya, apakah hal ini selalu benar? Silakan. Tidak. Oke. Ada nggak kira-kira peran-peran selain negatif dari bakteri, misalkan peran positif dalam kehidupan sehari-hari yang Anda temukan? Angkat tangan. Anda bisa menemukan peran-peran positif dari bakteri? Ada yang bisa jawab? Lagi? Jawab, silakan. Mampu menguraikan jasad bule, berarti peran bakteri sebagai pengurai gitu ya di lingkungan. Apakah hanya itu peran positifnya? Ataukah hanya itu tadi peran negatifnya? Nah, akan banyak hal yang kita bicarakan dari ini. Jadi kali ini kita akan fokus membicarakan tentang peran bakteri dalam kehidupan. Fokus ke depannya, Bapak akan menampilkan tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, hari ini kita akan membicarakan bakteri, lebih tepatnya adalah peran bakteri dalam kehidupan. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui diskusi kelompok, peserta didik nanti mampu bekerja sama dengan baik dalam menyelesaikan LKPD, permasalahan-permasalahan yang ada di LKPD dengan teman sekelompoknya. Dan melalui diskusi kelompok juga dan presentasi, peserta didik mampu menunjukkan sikap disiplin dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di LKPD. Sementara untuk tujuan pembelajaran kognitifnya,
peserta didik dapat menganalisis satu peran positif bakteri dalam kehidupan, baik itu melalui studi literatur, baik itu melalui diskusi, dan juga presentasi. Dan yang kedua, peserta didik dapat juga menganalisis satu peran negatif bakteri dalam kehidupan melalui studi literatur, diskusi, dan presentasi. Untuk tujuan keterampilan atau psikomotornya, jadi Anda semuanya, atau peserta didik nanti berdasarkan hasil studi literatur, Anda nanti dapat menyajikan sebuah poster. Poster tersebut yang relevan terkait baik itu peranan positif maupun peranan negatif dari bakteri dalam kehidupan. Dan untuk mencapai tujuan ini nanti dalam bentuk penugasan. Jadi nanti bisa dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Sebelum kita mulai menganalisis permasalahan-permasalahan, kita bagi kelas ini menjadi kelompok-kelompok terlebih dahulu. Seperti biasa, nanti silakan berhitung mulai dari 1, 2, 3, 4 dan terus berulang sampai belakang. Kemudian nomor-nomor yang sama silakan ngumpul di tempat yang sama. Berhitung mulai. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Sudah? Sekarang silakan yang angkanya 1 ngumpul dengan yang angkanya 1 di sebelah sana, yang 2 dengan 2 di sini, yang 3 dengan 3 di sana, dan yang 4 dengan 4 di sana. Dimulai 1 menit, dimulai dari sekarang. Silakan. Nah, anak-anak, di sini Bapak akan membagikan lembar kerja peserta didik ya. Jadi Bapak akan membagikan lembar kerja peserta didik. Masing-masing kelompok nanti akan mendapatkan sebuah LKPD. Ini untuk kelompok pertama, ini untuk kelompok kedua, ya. Ini untuk kelompok ketiga. Oh ini Pak, sorry, kelompok 3 sana ya? Oke, sorry. Ya, bisa diambilkan. Siap, terima kasih. Jadi, nah, sekarang silakan anak-anak dibuka LKPD-nya. Dibuka LKPD-nya. Nah, di bagian halaman setelah halaman permasalahan, ya, semuanya sudah membuka LKPD-nya. Di LKPD tersebut terdapat permasalahan, betul ya? Atau kalau misalkan Anda memperhatikan sini, ya, silakan memperhatikan ke depan permasalahan yang ada di LKPD, saya tuangkan yang ada di sini. Ada permasalahan di mana 30 hektar sawah di Lamongan gagal panen gara-gara orang. Jadi gara-gara orang, ini 30 hektar sawah di Lamongan gagal panen. Ini luar biasa nih, 30 hektar ini nggak main-main ya. Saya akan menambahkan informasi lain di daerah yang lain yang terkait dengan hal yang serupa. Kita ke informasi selanjutnya. Puluhan hektar padi di Kabupaten Malang rusak parah akibat serangan hama berem. Akibatnya para petani mengalami gagal panen dan merugi hingga puluhan juta rupiah. Beginilah kondisi persawahan yang ada di wilayah Penarukan Kabupaten Malang. Puluhan hektar tanaman padi rusak parah akibat serangan hama berem sejak 1,5 bulan terakhir menjelang panen. Hama berem menyerang dari batang hingga membuat padi tersebut tidak menghasilkan butir padi bahkan mati kering. Para petani pun harus gigit jari karena mereka gagal memanen sawahnya pada bulan ini. Akibat serangan ini, sawah mereka hanya menghasilkan 20 hingga 30% dari hasil panen. Panen di khususnya di daerah kami di Kelurahan Penarukan ini serangan hamanya antara 50 sampai 60%. Terus hasilnya itu tinggal 15 sampai 20%. Sementara itu, Dinas Tanaman Pangan
pangan, hortikultura, dan perkebunan Kabupaten Malang tidak bisa berbuat banyak. Karena selain serangan worm, tanaman padi pun juga mati karena serangan virus yang dibawa oleh orang itu sendiri. Kami cek, ternyata itu bukan worm, tapi virus yang dibawa orang. Tapi akibatnya itu kuning, tanaman kuning. Sebetulnya karena virus itu harusnya dibakar. Meski demikian, Dinas Pangan telah memiliki program untuk mengatasi hal tersebut, yakni dengan pemberian benih pada jenis Ciherang dan Cibulu dengan kualitas tak murah. Dinas Pangan juga menyarankan agar para petani mengikuti asuransi pertanian, agar jika terjadi permasalahan seperti ini, para petani bisa mendapat ganti rugi yang cukup untuk menggantikan kerusakan tersebut. Abdul Malik, Malang. Cukup. Ada permasalahan yang ada di sekitaran kita. Ini semuanya rata-rata punya sawah, punya air. Kita hidup di daerah dengan sawah yang lumayan banyak ya, karena daerah kita daerah persawahan. Ternyata ada permasalahan yang sangat urgent ya. Permasalahannya adalah kaitannya dengan hama perang. Di sini tadi di Lamongan ada berita 30 hektar. Kemudian di Malang juga ada kasus yang serupa. Ini permasalahan. Sekarang kita coba tampilkan lagi di sini. Nah, sekarang coba perhatikan di LKPD ada di sini saya tampilkan. Ada sebuah jurnal yang menyatakan bahwa toksisitas isolat Bacillus thuringiensis yang mengandung gen CRY 1A terhadap hama penggeret batang jagung. Sekarang silakan dari masing-masing kelompok ada beberapa fenomena yang tadi ditampilkan Bapak. Ada nggak keterkaitan antara fenomena tersebut? Ada nggak permasalahan-permasalahan yang bisa Anda angkat terkait permasalahan yang tadi ditampilkan oleh Bapak? Monggo, silakan angkat-angkat. Kelompok 1, betul ya? Silakan kelompok 1. Bagaimana mekanisme fisiologis pada bakteri Bacillus thuringiensis sehingga dapat membunuh hama penggeret batang jagung? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Jadi bagaimanakah mekanisme fisiologis gitu ya? Bagaimanakah mekanisme fisiologis dari Bacillus thuringiensis sehingga dia bisa membunuh atau mematikan hama penggeret batang pada jagung? Boleh. Ada lagi permasalahan yang bisa diangkat? Silakan kelompok 2. Apakah bakteri Bacillus thuringiensis dapat digunakan untuk membunuh hama-hama tadi sehingga petani tidak dapat? Wah, bagus sekali nih. Jadi tadi ada permasalahan hama perang, betul ya? Tapi di tanaman padi. Sementara jurnal ini mengangkatnya pada jagung. Jadi kelompok 2 mengangkat apakah ada potensi gitu ya? Apakah potensi dari si Bacillus thuringiensis ini bisa diterapkan atau bisa diaplikasikan juga pada hama perang? Boleh. Ada lagi kelompok yang lain? Silakan. Kelompok 3. Apakah ada pengaruh pada hewan serangga lain saat pengaplikasian bakteri thuringiensis di lingkungan? Oke, bagus. Jadi ketika mengaplikasikan sesuatu kan pasti ada dampak kan gitu kan. Nah, yang dimaksud adakah dampak pada serangga-serangga lain yang mungkin tidak patogen ya, yang tidak menyebabkan kerusakan, karena nanti tentunya akan menyebabkan gangguan ekosistem jika nanti ada gangguan. Boleh. Bagus. Masih ada lagi? Oke, silakan. Serangga apa saja yang mungkin bisa dimatikan oleh bakteri Bacillus thuringiensis? Serangga apa saja yang mungkin bisa dimatikan oleh Bacillus thuringiensis? Bagus, karena nanti ketika Anda bisa menganalisis serangga apa saja, bisa jadi nanti Anda mengembangkan apakah Bacillus thuringiensis ini hanya efektif pada serangga-serangga di pertanian gitu kan? Apakah mungkin dia bisa diterapkan di hal-hal lain, serangga-serangga lain yang non di pertanian? Boleh. Apakah masih ada lagi? Semua kelompok sudah menyampaikan. Apakah masih ada satu pertanyaan atau 2 pertanyaan lagi? Rumusan masalah? Ada? Masih ada lagi ternyata. Kelompok 2 banyak masalahnya. Gak apa-apa, coba. Ya, coba. Ada lagi? Dijelaskan di dalam video itu selain hama perang juga terdapat virus. Selain hama perang juga terdapat virus. Boleh. Nama virus apa yang menjadi apa ini? penyebab kerusakan tanaman padi? Oke, bagus sekali. Boleh. Jadi mungkin saya bantu ini ya, tunjukkan namanya. Jadi tadi kan di situ disebutin virus. Jadi virus apakah gitu kan yang mempengaruhi kerusakan tanaman padi selain hama perang? Mungkin seperti itu. Cukup? Apa ada lagi yang lain?
Cukup. Oke, ya sudah. Dari sekian banyak permasalahan tersebut, silakan masing-masing kelompok mengangkat permasalahan yang berbeda. Jadi ini ada 4 kelompok, maka masing-masing kelompok mengangkat permasalahan yang berbeda yang tadi sudah dipaparkan ya, tadi silakan diambil satu dan kemudian silakan didiskusikan dengan anggota kelompoknya. Anda mempunyai sebuah permasalahan. Maka nanti harapannya di akhir pembelajaran Anda akan mendapatkan solusi dari permasalahan yang Anda angkat tersebut. Bisa dipahami? Cara belajarnya Anda nanti silakan mengikuti petunjuk yang ada di LKPD. Jadi di LKPD nanti ada petunjuk pengerjaannya, silakan diperhatikan dengan detail. Ketika nanti pada saat diskusi ada yang kurang jelas, silakan angkat tangan dan saya akan menghampiri kelompok tersebut untuk membantu menjelaskan hal yang kurang jelas dari tugas tersebut. Sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau memang tidak ada, waktu pelaksanaan untuk diskusi kelompok menyelesaikan permasalahan yang ada adalah 25 menit. Cukup 25 menit? Cukup ya? Setelah nanti Anda menyusun hasil diskusi kelompok, silakan nanti Anda mempresentasikan. Bagaimana cara mempresentasikannya? Saya bagi lagi kertas. Jadi hasil diskusi kelompok selain dituliskan di LKPD, silakan nanti dituliskan juga di kertas ini. Setelah itu manfaatkan gadget Anda atau HP Anda untuk scan. Jadi silakan nanti di scan, kemudian nanti dikirimkan ke WA group untuk dipresentasikan. Ada yang kurang jelas? Enggak. Kalau nggak ada, ini saya bagi dulu. Nah, oke, saya bagi dulu. Nanti silakan ini. Silakan nanti ditulis di situ ya, pakai tulisan tangan. Ya. Oke, siap? Karena nggak ada pertanyaan, maka saya anggap pelaksanaan diskusi sudah mulai bisa dilaksanakan. Ingat, diskusi waktunya 25 menit. Manfaatkan preferensi yang ada di LKPD dan juga hal-hal lain yang bisa Anda eksplorasi menggunakan jaringan internet atau URL yang lain. 25 menit dimulai dari sekarang. Selamat mengerjakan. Asal ambil Maun, bagian buka Ica. Terus Mbak Ica bagian nulis di LKPD-nya. Terus Ame tulis ini ya. Jangan internetnya aman ya, bisa akses ke jurnal. Gimana? Karakteristiknya enggak. Jadi karakteristik ini digunakan untuk membantu Anda mengetahui hubungan antara hal dari masalah yang bagaimana? Kelompok 1 aman? Distribusi tugas aman? Iya, karena waktunya cukup pendek 25 menit, silakan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Siapa dari kelompok 1 ini? Ini kelompok
Kelompok ketiga namanya Wanda. Dibagi dengan baik ya, pembagian banyak 25 menit dimaksimalkan. Mempunyai sebagai referensi tambahan karena sesuatu tidak cukup sama referensi dari kita harus ambil. Dan yang terakhir aman ya? Siap. Ada lagi ya? Kelompok 2 gabung sebentar anggotanya boleh Deva, Zahra, ya. Bagaimana aman dibagi tugas dengan baik ya? Karena pembahasan terhadap jurnal biar jadi 26 menit bagi tugas. Ada masalah nggak ada yang belum ada? Oke, ke kelompok keempat. Kelompok keempat ada masalah? Absen dulu kelompok keempat, anggotanya siapa saja? Ananda Itika, terus Nabila, terus Zerika, Junia, Nurlaini. Oke, siap. Akses internetnya aman ya? Oke, silakan dibagi tugas dengan baik. Pemahaman terhadap jurnal butuh waktu yang lumayan banyak, jadi silakan dimanfaatkan dengan baik. Waktu 25 menit ya. Nanti jika ada yang kurang jelas, baik itu dalam hal istilah atau apapun, silakan angkat tangan dan Bapak akan mendekati Anda. Oke, untuk kelompok 4, rumusan masalah apa yang akan diangkat? Jadi kan ada 5 ya, 5 atau 6 tadi. Ada rumusan masalah yang dikemukakan. Akhirnya apa masalah yang Anda angkat? Kelompok. Oke, boleh. Jadi bagaimana potensi pemanfaatan Bacillus thuringiensis untuk jenis serangga lain? Oh, ini yang tadi pertanyaannya apakah serangga lain bisa tadi? Bagus. Jurnalnya sudah ada ya tadi? Judulnya apa jurnalnya? Siap. Anak saya masalah punya bapak apa ini? Oh, boleh. Mana ada jenis? Nyamuk ya, berarti sejenis nyamuk. Boleh. Silakan dilanjutkan. Kelompok ke-2 dari 5 rumusan masalah ya, yang tadi dikatakan oleh teman-teman ya. Kelompok ini menggunakan rumusan masalah apa? Yang kedua, yang apa ya kalau tidak? Boleh. Jadi, apakah ada terkaitan gitu ya? Tapi ada masalah jurnalnya bisa diakses ya? Nanti jangan lupa channel pengacaranya dan kemudian preferensi selain jurnal ini boleh juga ditampilkan. Kalau ada yang kurang jelas istilahnya boleh ditanyakan. Saya beralih ke kelompok 1. Halo, kelompok 1. Kalau kelompok 1 mengangkat rumusan masalah apa kalau boleh tahu? Mekanisme fisiologis. Bunyi rumusan masalahnya, rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan kan? Ya, gimana? Bagaimana?
mekanisme. Oh, oke. Jadi yang ditanyakan lebih ke mekanisme fisiologis ya, atau itu namanya nanti reaksi biokimiawi ya, yang terjadi sampai akhirnya si Bacillus thuringiensis ini bisa mematikan ya, mematikan. Boleh. Karena kalau nanti tahu mekanismenya, Anda akan bisa mengaplikasikan barangkali informasi tersebut untuk serangga-serangga yang lain yang barangkali sebagai hama. Bagus. Tapi ada masalah jurnal bisa. Siap. Kelompok ke berapa ya? 3 ya. Kelompok 3 bagaimana? Dari beberapa rumusan masalah yang tadi dikemukakan, ngambil yang mana? Pengaruh pada serangga lain. Oh, oke. Berarti rumusan masalah ini? Apakah ada pengaruh pada serangga lain saat ada penggunaan Bakterinya oke. Tapi nanti barangkali bisa lebih spesifik kan? Bakteri apa kan? Nah, bakteri kan cukup luas. Jadi spesies bakterinya apa? Tadi rencananya bakteri apa ya? Oke, betul. Bacillus thuringiensis. Jurnal dapat. Nah, kalau nanti ada istilah yang kurang jelas terkait dengan bahasa yang ada di jurnal, boleh ditanyakan. Jangan lupa juga cantumkan link lain atau sumber-sumber referensi yang lain selain jurnal ini. Karena kalau misalkan ada bagian yang referensi akan jauh lebih baik. Tapi nanti gini ya, walaupun ini bagi tugas, ketika nanti penyatuan video terkait pembahasan jurnal, kalau nanti ini ya, disinkronkan, karena bisa jadi setiap orang punya penafsiran yang berbeda terhadap suatu data. Nah, di situ nanti Anda silakan diskusi di kelompoknya, baru nanti dipaparkan di depan, sehingga nanti ada evaluasi dan analisis dari kelompok. Ya, gitu ya. Bagi tugas dengan baik ya. Tapi sekali lagi walaupun Anda sekarang bagi tugas, tapi nanti untuk penafsiran terhadap data-data jurnal, kesimpulan dan lain-lain, kalau bisa sebelum nanti dituangkan, Anda silakan ini disinkronkan dulu, karena bisa jadi penafsiran dari setiap orang berbeda. Nah, agar nanti terjadi kesamaan persepsi dalam menerjemahkan jurnal dan kemudian diaplikasikan sebagai sebuah solusi, ya akan lebih baik kalau misalkan didiskusikan dulu. Nanti dituangkan dalam bentuk laporan yang tadi sudah terpasang tadi. Oke, siap. Nah, nanti silakan dituangkan di situ dan kemudian nanti tinggal dipaparkan di depan presentasinya. Siap. Tapi ada masalah belum? Oke, siap. Untuk pemahaman terhadap jurnal, silakan sebelum Anda menuangkan sebagai sebuah data, sebagai sebuah hasil analisis, diskusi dulu dengan anggota kelompok. Jadi jangan sampai nanti masih ada ini kalau bisa kelompok nanti bisa benar-benar sepakat bahwa oh ya solusi yang ditawarkan terkait masalah dan sesuai dengan jurnal. Jangan lupa di lembar portfolionya nanti isikan ya, waktunya terus berjalan. Ada yang di sini, jadi nanti yang di scan itu ada pas silakan di scan, dikirimkan ke WA grup dan kemudian nanti dipaparkan. Jadi bapak nanti membantu untuk memaparkan di WA dan kemudian
perwakilan bukan perwakilan kelompok yang secara jelas. Jadi Bapak mengingatkan lagi ya, jangan lupa ya, nanti data yang terdapat pada kertas folio silakan di-scan ya. Silakan di-scan menggunakan HP Anda dan dalam bentuk format PDF. Setelah sudah sampai format PDF, dikirimkan ke WA Group dan nanti Bapak membantu memaparkan di layar. Sehingga waktu presentasi Anda bisa berpedoman pada pemaparan Anda yang ada di layar tersebut. Jika ada kendala apapun, baik itu berupa pemahaman istilah yang kurang jelas ataupun kendala jaringan internet, bisa nanti angkat tangan. Jangan lupa juga ya, nanti Anda kan menawarkan solusi ya dari permasalahan yang Anda angkat. Tentu saja solusi itu jika dilihat dari berbagai sudut pandang bisa jadi ada kelemahan, ya kan, ada kelemahan atau mungkin ada keunggulan. Anda itu nanti boleh Anda explore. Jadi Anda boleh mengatakan keunggulan dari solusi ini, gitu kan? Itu apa? Terus kemudian kalau misalkan ternyata solusi yang kita tawarkan seperti ini, gitu ya. Ternyata ada titik-titik lemah dari pengaplikasian, baik itu dalam hal waktu atau apa, itu nanti boleh dipaparkan juga sebagai salah satu data pendukung, ya kan? Ternyata seranggarnya, iya. Maksudnya gini kan, jadi apakah memang efektif di serangga tersebut? Apakah memang ada nggak hal lain yang bisa lebih efektif? Misalkan kan pestisida jelas lebih efektif, cuma masalahnya dampaknya ke lingkungan bagaimana? Nah, itu kan salah satu hal yang perlu dipertimbangkan. Anda menawarkan bisa dalamnya lebih efektif gitu ya. Ada nggak pengaruhnya bagi lingkungan yang lain selain ini? Ngerti maksudnya? Ditambahkan. Maka kalau dia nanti bisa tambahkan. Bagaimana? Kelompok dua kayaknya bagi tugas banget gitu ya. Tapi jangan lupa loh ya. Nanti
menyatukan pendapat ya. Ini yang di kertas ini sudah juga. Oh ya, dicicil. Lampunya jalan terus ini. Oh ya kan? Terus ini ya, Anda tadi nanya tentang potensi ya. Nah, berarti gini. Kalau memang berpotensi menurut Anda, itu kan boleh diterapkan gitu kan. Cuma masalahnya, apakah penerapan ini nanti memiliki kelemahan atau memiliki keunggulan nanti ya. Jadi misalkan keunggulan ini bisa, tapi gini. Tapi keunggulannya di setiap solusi, alternatif solusi begitu Pak. Jadi pasti ada titik positifnya dan pasti ada titik lemahnya. Gimana? Aman? Yang belum ada sudah mulai kecil ya? Betul waktunya habis Pak. Dan lebar 1 sampai 1. Simpulan juga ya. Jadi jangan sampai salah. Simpulan yang dimaksud itu simpulannya dari jurnal atau simpulan dari hasil diskusi aja. Nah kalau simpulannya jurnal berarti nanti ada dari kesimpulan dari jurnal tersebut ya, itu kan bisa dijadikan pijakan. Jadi pijakan sehingga Anda bisa menawarkan sebuah solusi. Ya itu nanti silakan dijelaskan keterkaitan antara solusi yang Anda tawarkan berbasis data dari jurnal yang Anda tawarkan. Jelas ya? Dan juga untuk kelompok 1, jadi nanti di situ kan tulisan salah, seterusnya simpulan ya kan. Nah itu kan berbasis jurnalnya ya. Nah tentu saja selain itu Anda juga harus mengaitkan simpulan dari jurnal yang Anda amati tersebut, yang Anda amati tersebut dengan solusi yang Anda tawarkan dari permasalahan yang Anda tawarkan. Maksudnya ada keterkaitan ya. Kan Anda punya masalah, kemudian kan Anda melakukan studi referensi dari jurnal tersebut kan ada apa dan seterusnya. Nah kira-kira setelah Anda analisis jurnal tersebut, cocok kan data yang ada di jurnal tersebut dengan solusi yang mungkin Anda tawarkan? Oh, berarti kan di mekanisme fisiologis bagaimana Anda bisa mendapatkan data mekanisme kalau kan berbasis data jurnal kan gitu. Apakah Anda melakukan eksperimen? Kita memiliki keterbatasan untuk itu. Sebenarnya akan lebih bagus kalau kita bisa eksperimen gitu. Tapi biasanya butuh waktu yang relatif panjang, jadi akan kita tapi nggak apa-apa. Minimal Anda sudah berusaha mendapatkan data berbasis penelitian. Oh, ya, ternyata ada ya peneliti yang memiliki Bacillus thuringiensis hal sekecil ini dari dulu. Sudah selesai belum? Belum ya? Sudah selesai belum ya? Sudah ya?
Bagaimana kelompok yang lain? Apakah sudah mulai siap? Jadi waktunya sekitar tinggal 2 menit ya untuk kemudian mempresentasikan hasil. Jadi nanti kelompok yang sudah selesai, kelompok yang sudah selesai boleh men-scan hasil, kemudian dikirimkan ke WA group, sehingga nanti Anda bisa memaparkan sesuai dengan apa yang telah Anda kirim. Saya buka dulu WA grupnya ya. Dimaksimalkan dengan baik waktu 2 menitnya. Nanti silakan, halo, sudah lihat? Nanti silakan di ini ya, di rename kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 PDF-nya, dan kemudian nanti dikirimkan ke WA group. Jadi kalau kita lihat di depan belum ada yang mengirimkan ya, dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 belum ada yang mengirimkan. Ayo, saya tambahi waktu 1 menit lagi. Setelah itu kita mempresentasikan hasil. Bagi tugas dengan baik ya. Nomor 2 sudah di ada sekitar cukup LB maupun LB nanti perlu dijelasin ya temannya juga Pak. Oh tinggal hasil diskusinya ya. Semangat. Kelompok 4 tadi sudah mulai selesai, kelompok 2 hasil diskusinya nambahin sedikit. Kelompok 1 coba kelompok 1 sudah selesai, sudah di scan. Ada apa sabar kendala gadget. Tapi sudah di scan tadi. Nanti jangan masih silakan di-scan ulang apa nanti kalau sudah, nah ini belum ada yang mengumpulkan ya, kita lihat di LCD belum ada yang mengumpulkan ya. Ada apa nanti sudah ditulis kan? Lagi kan? Ayo, ini LCD-nya sampai bolak-balik. Apa ini?
Oke, silakan anggota kelompoknya mengirimkan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 scan dan kemudian dikirimkan dan kemudian dipresentasikan. Sudah? Oke, sudah masuk. Belum dikirim. Biar gak bingung kan ini. Bisa jadi satu ya? Iya, saya belum tahu. Jadi kan satu bisa. Jadi mungkin sudah dikirim kita bisa. Kalau bisa hasil PDF-nya itu jadi satu file ya. Jadi gini, habis ngefoto terus kemudian ditambahkan lagi, ngefoto ulang. Jadi jangan kalau misalkan ada 2 lembar ya berarti nanti jadi gitu lah. Biar nanti presentasinya ada bisa lebih. Ini sudah kalau tinggal kirim, ayo dikirim. Itu kelompok 3 tadi sudah masuk, tapi belum itu ada apa-apa. Kelompok 4 ada masalah? Belum, oh masih prosesnya. Ini kelompok 2 tadi yang belum menyelesaikan. Oke, kelompok 1 bagus. Kelompok 1 sudah masuk. Hasil diskusinya kelompok 1 sudah masuk. Kelompok yang lain, kelompok 2 bisa memasukkan dulu. Kelompok 1 sudah masuk. Kelompok 3 sudah masuk, tapi mau direvisi tadi kayaknya ya. Kalau bisa apa dikirimkan apa adanya gitu apa. Sudah masuk? Oke. Ini yang sudah masuk, saya lihat dulu. Kelompok 1 sudah masuk, kelompok 4 sudah masuk. Kelompok 3 sudah masuk sebenarnya, tapi masih file yang berbeda. Ayo, sudah? Kelompok 2 bisa dikirim, waktunya sudah habis ini. Kelompok 1 3. Oke, silakan berhentikan ke depan. Halo. Masih semangat semuanya? Masih. Wah, masih kurang kompak. Masih semangat semuanya? Masih. Alhamdulillah. Oke, sekarang kita coba mendiskusikan hasil dari apa yang telah didiskusikan di kelompok kecil. Caranya bagaimana? Nanti perwakilan, nggak ada perwakilan, jadi semuanya saja.
dari masing-masing kelompok, silakan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Bapak akan membantu untuk menampilkan data hasil diskusi Anda ya, yang tadi sudah dikirimkan ke WA Group. Nanti kalau ada yang kurang jelas, silakan Anda tanya ke kelompok yang bersangkutan, dan nanti Bapak juga akan membantu untuk memberikan tambahan informasi jika dirasa memang nanti dibutuhkan. Sampai sini bisa diikuti ya? Oke, sekarang waktunya ada 4 kelompok, 10 kelompok. Oke. Masing-masing kelompok melakukan presentasi sekitaran 7 menit, cukup ya? Sekitaran 7 menit. Oke, silakan saya beri kesempatan yang pertama untuk kelompok 1 ya. Nanti kelompok 1, kemudian kelompok 2, kelompok 3, dan kemudian kelompok 4. Masing-masing kelompok waktunya saya tekankan lagi 7 menit. Kelompok 1, silakan mempresentasikan hasilnya. Bentar, saya bukakan dulu filenya. Nanti silakan presentasikan ya. Bentar ya. Sebentar, saya download dulu. Kelompok 1 benar ya? Oke, ini yang mana ini? Siap. Ditunggu. Oke, apakah sudah cukup jelas? Halo, kelompok yang lain, apakah sudah cukup jelas untuk kelompok 1? Oke, silakan kelompok 1, 7 menit dimulai dari sekarang. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan Silakan dilanjutkan. permasalahan yang dialami adalah bagaimana mekanisme fisiologis antara bakteri dengan nama pengirim data pada dalam jantung. Jika bakteri tersebut dapat diaplikasikan pada zat beberapa tanaman pasti. Kami dapatkan hasil dari Radiowati dan kawan-kawan toksisitas isolat yang mengandung sebagai terdapat nama penggeret data penelitian Jurnalis Geologi Indonesia volume 6 nomor 1 halaman 90 sampai 100. Berdasarkan hasil uji toksisitas isolat Bacillus thuringiensis terhadap larva dapat disimpulkan bahwa semua isolat BD yang diuji menunjukkan toksisitas yang tinggi terhadap larva. Kondisi BD pada isolat yang diuji ini tidak hanya menyebabkan kematian, berarti larva tapi juga menurunkan berat tubuh dan panjang tubuh larva yang berhasil tetap hidup. Hal ini menunjukkan bahwa toksin BD sangat mengganggu metabolisme serangga sehingga mengakibatkan serangga tidak sehat dan mengalami kematian. Ada pun data penting yang kami dapatkan, yaitu analisis regresi linear menunjukkan
singkat antara persentase kematian dan berat tubuh larva. Demikian juga dengan panjang tubuh larva. Pada grafik A dan B terlihat bahwa kedua analisis tersebut menunjukkan hubungan yang terbalik. Semakin besar persentase kematian, maka semakin kecil berat tubuh dan panjang tubuh larva. Namun pada grafik C, regresi linear antara berat tubuh dan panjang tubuh larva yang hidup menunjukkan hubungan yang berbanding lurus. Artinya, semakin berat tubuh, maka semakin panjang tubuh larva. Hasil diskusi. Berdasarkan data dari hasil kajian literatur, didapatkan bahwa bakteri Bacillus thuringiensis dapat membunuh hama penggerak batang. Karena dalam tubuh bakteri itu sendiri mengandung gen Fry1A. Perlu diketahui bahwa protein kristal tersebut bersifat toksik. Protein kristal tersebut teraktifkan oleh enzim protease atau pencerna protein, sehingga menjadi toksin aktif atau zat-infeksi. Hanya saja toksin tersebut dapat bekerja efektif hanya pada pH yang basah. Aktifnya toksin tersebut mengakibatkan terjadinya plasmalisis pada sel yang ada di saluran pencernaan. Apabila saluran pencernaan serabut tersebut bermasalah, maka lama-kelamaan serabut tersebut akan mati. Oke, sudah dari kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, sekarang gini. Saya beri kesempatan satu pertanyaan untuk diberikan pada kelompok 1 terhadap apa yang telah dipaparkan. Silakan dari kelompok berapa yang mau memberikan pertanyaan? Kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2 dipaparkan pertanyaannya dan kemudian nanti silakan kelompok 1 ditanggapi. Apakah manusia juga bisa mati apabila mengonsumsi sifat yang telah diberikan bioinsektisida Bacillus thuringiensis? Untuk menjawab soal yang diberikan oleh kelompok 2, tadi sudah dijelaskan bahwa protein kristal yang menghasilkan beta endotoksin hanya aktif apabila terdapat pada lingkungan yang basah, artinya pada pH lebih dari 7. Sedangkan pada manusia tubuhnya memiliki pH yang normal, bahkan cenderung asam. Oke, bagus sekali jawaban dan juga pertanyaannya. Tepuk tangan untuk semua kelompok. Jadi bagus sekali ya. Jadi tadi ada pertanyaannya. Ini kan mengaplikasikan ya. Jadi mencoba mengaplikasikan Bacillus thuringiensis kepada padi gitu kan, padahal padi itu adalah salah satu bahan konsumsi dari manusia. Apakah ada kemungkinan manusia mengalami gangguan? Ternyata tadi jawabannya kemungkinannya ada tapi sangat-sangat kecil. Hal ini kaitannya dengan sifat dari toksin yang dihasilkan oleh Bacillus thuringiensis sendiri tadi, yang baru akan aktif ketika kondisi pH-nya berapa tadi? Basah. Nah, lebih dari 7 atau basah. Bagus sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kembali ke tempatnya dan kemudian dilanjutkan kelompok 2. Silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Ditutup dulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali ya. Oke. Kemudian sekarang silakan kelompok 2. Sudah dikirimkan tadi hasilnya? Sudah, oke. Kalau memang sudah, silakan anggota kelompoknya maju ke depan dan kemudian memaparkan hasilnya. Oh ini kelompok 2 sudah masuk ya? Oke, siap. Kelompok 2. Bentar ya, saya carikan dulu. Bentar, filenya hilang. Kelompok 2. Benar ini? Ya, oke. 7 menit dimulai dari sekarang, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Berdasarkan hasil diskusi kelompok yang telah kami lakukan, dapat kami tuliskan. A. Rumusan masalah yang didapatkan. 1. Bagaimana mekanisme yang mungkin terjadi antara bakteri Bacillus thuringiensis dengan hama penggerek pada tanaman jagung? Dan apakah bisa diaplikasikan pada serang buah
orang penyerang tanaman padi? 2. Apakah bakteri Bacillus thuringiensis efektif digunakan untuk mengendalikan hama penyerang pada tanaman padi? 3. Bagaimana dampak penerapan Bacillus thuringiensis terhadap hewan atau serangga lain? 4. Bagaimana pemanfaatan Bacillus thuringiensis untuk mengendali serangga lain di bidang selain pertanian? B. Fokus permasalahan yang diambil. 2. Apakah bakteri Bacillus thuringiensis efektif digunakan untuk mengendalikan hama warung pada tanaman padi? C. Kajian literatur yang menjadi referensi hasil diskusi. Jurnal Penelitian Suwarno Maridisari, Terry Puspita 2015. Uji toksisitas isolat kristal protein Bacillus thuringiensis BT sebagai agen pengendali hama terpadu worm hijau. Vektor penyakit Lupus sebagai upaya peningkatan ketahanan pangan nasional bioedukasi. Bakteri Bacillus thuringiensis adalah salah satu jenis mikroba yang telah dikembangkan sebagai salah satu bioinsektisida karena bersifat patogen terhadap serangga. Sifat dari kristal protein bakteri Bacillus thuringiensis bersifat spesifik terhadap serangga, sehingga sangat efektif dan tidak membahayakan organisme agar. Penelitian yang telah dilakukan pada jurnal ini bertujuan untuk memperoleh bioinsektisida dari isolate Bacillus thuringiensis yang memiliki konsentrasi tepat untuk mengendalikan serangga hama warna hijau sebagai agen tungro pada tanaman padi. Kesimpulan, Bacillus thuringiensis adalah mikroorganisme yang memiliki kemampuan sebagai agen pengendali hama hayati terpadu yang tepat guna. Bakteri thuringiensis mengandung kristal protein yang bersifat toksik terhadap warna hijau. Keberadaan kristal bakteri thuringiensis yang termakan oleh warna hijau mampu mendegrasi saluran pencernaan sehingga dapat menyebabkan kematian. Kristal protein yang dihasilkan oleh bakteri thuringiensis bersifat membunuh serangga insektisidal sewaktu mengalami proses sporulasinya. Kristal protein yang termakan oleh serangga akan larut dalam lingkungan basah. Protein tersebut akan teraktifkan oleh enzim pencerna protein serangga. Protein yang teraktifkan akan menempel pada protein reseptor yang berada pada permukaan sel epitel usus. Penempelan tersebut mengakibatkan terbentuknya pori atau lubang pada sel sehingga mengalami lisis. Pada akhirnya serangga akan mengalami gangguan pencernaan dan mati. Hasil diskusi kami. Berdasarkan tabel penelitian yang telah kami amati, dapat diketahui bahwa uji LD50 tabelnya tuh. Baik. Oke, ini ya. Siap. tabel hasil uji LD50. LD50 adalah ratel dosis. Ratel adalah kematian dan dosis adalah dosis. Jadi ratel dosis adalah dosis kematian. Dosis kematian 50 biasa disebut sebagai dosis kematian 50% dari seluruh populasi hama tanaman. Pada dosis 0,01 dengan jumlah orang 10 dapat diketahui bahwa yang mati adalah hanya satu hama. Pada dosis 0,05 yang mati hanya 2 hama. Pada dosis 0,07 yang mati 5, dan jumlah orang yang diketahui adalah 10. LD50 adalah 50% dari kematian, dosis kematian. Jadi 50% dari 10 adalah 5.
Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian yang telah dilakukan oleh jurnal yang kami amati ternyata bakteri Bacillus thuringiensis efektif dalam mengendalikan hama warang pada padi. Bacillus thuringiensis dapat menghasilkan kristal protein yang bersifat membunuh serangga atau insektisidal sewaktu mengalami proses sporulasinya. Berdasarkan permasalahan yang kita ambil, solusi yang kita tawarkan adalah pemanfaatan kristal protein yang aktif mengendalikan hama tanaman ramah lingkungan. Hasil penelitian jurnal yang telah kami amati pada pengujian diperoleh konsentrasi RD50 adalah 0,07. Oke, tepuk tangan untuk kelompok kedua. Bagus sekali pemaparan untuk kelompok kedua tadi ya. Nah, sekarang dari rumusan masalah yang tadi diangkat oleh kelompok kedua, silakan dari kelompok yang lain memberikan tanggapan ataukah mungkin pertanyaan terkait dengan apa yang disampaikan. Silakan. Dari kelompok 3, silakan pertanyaannya. Apa kelemahan dari penggunaan bioinsektisida bakteri Bacillus thuringiensis terhadap pengendalian hama warang pada tanaman padi? Oke, bisa didengarkan? Oke, bagus. Silakan dijawab, diberi tanggapan oleh kelompok kedua. Berdasarkan jurnal yang telah kami teliti, jawaban dari kami adalah salah satu kelemahan yang sering dijumpai dalam pengaplikasian bakteri Bacillus thuringiensis di lapangan adalah sensitifnya terhadap sinar ultraviolet. Maka seleksi juga harus berdasarkan tingkat ketahanannya terhadap sinar ultraviolet. Oke, bagaimana kelompok ketiga? Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Bagus sekali. Jadi betul. Jadi ada beberapa permasalahan ya dari penerapan atau pengaplikasian Bacillus thuringiensis ini sebagai pengendali hayati, betul ya, pengendali hayati pada warang. Salah satunya memang kendala alam seperti pemaparan sinar UV yang nanti bisa jadi berpengaruh terhadap Bacillus thuringiensisnya itu sendiri. Oke, bagus sekali. Bisa ditutup dan kemudian nanti dilakukan oleh kelompok ketiga. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Nah, untuk yang sekarang pemaparan ketiga dari kelompok ketiga, bagaimana? Siap? Waktunya 7 menit ya. Silakan maju ke depan dulu. Saya coba siapkan filenya. Kelompok 3 ya tadi ya. Apakah betul itu? Betul ya? Oke, silakan dipaparkan. Waktunya 7 menit mulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Kelimpahan dan Kekayaan Arthropoda Predator pada Tanaman Padi yang diaplikasikan bioinsektisida Bacillus thuringiensis. Rumusan yang kita ambil, apakah ada pengaruh pada hewan serangga lain saat ada penggunaan bakteri Bacillus thuringiensis di lingkungan? Sumber referensi yang kita ambil dari jurnal yang berjudul Kelimpahan dan Kekayaan Arthropoda Predator pada Tanaman Padi yang diaplikasikan bioinsektisida Bacillus thuringiensis. Hasil kajian literatur yang dapat kita ambil dari jurnal tersebut adalah abstrak kelimpahan dan kekayaan spesies Arthropoda predator pada tanaman padi yang diaplikasikan bioinsektisida Bacillus thuringiensis. Aplikasi bioinsektisida berbahan aktif bakteri belum banyak dilaporkan berdampak buruk terhadap kelimpahan dan keanekaragaman spesies Arthropoda predator seperti laba-laba dan serangga predator. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelimpahan dan keanekaragaman spesies Arthropoda predator pada tanaman padi yang diaplikasikan bioinsektisida Bacillus thuringiensis dan tanpa diaplikasikan bioinsektisida Arthropoda penghuni tajuk diamati menggunakan jaringan serangga, sedangkan penghuni permukaan tanah menggunakan lubang jebakan.
Kesimpulan, kelimpahan laba-laba penghuni tajuk menurun karena signifikan setelah aplikasi Bacillus thuringiensis pada tanaman padi dibandingkan tanpa aplikasi kontrol. Namun untuk kelimpahan serangga predator penghuni tajuk tidak terpengaruh oleh aplikasi biosinteksida tersebut. Aplikasi Bacillus thuringiensis tidak berpengaruh nyata terhadap kekayaan spesies arthropoda predator penghuni tanah, laba-laba dan serangga predator. Dengan demikian, aplikasi Bacillus thuringiensis tidak menurunkan kelimpahan kekayaan spesies arthropoda predator yang menghuni di permukaan tanah dan serangga predator tajuk. Jadi, hasil diskusi dari kelompok kami, menurut data hasil pengamatan dari jurnal tersebut, kami membuat kesimpulan bahwa penggunaan bakteri Bacillus thuringiensis pada tanaman padi efektif membunuh hama wereng ataupun hama penggerek batang. Dapat dilihat berdasarkan penelitian bahwa laba-laba penghuni tajuk menurun secara signifikan. Hal ini bukan karena bakteri membunuh laba-laba, melainkan mangsa atau makanan laba-laba yang menurun, sehingga laba-laba juga ikut menurun karena tidak memperoleh makanan. Sebaliknya, pengaplikasian bakteri thuringiensis tidak berpengaruh pada spesies penghuni tanah seperti laba-laba maupun predator lainnya. Aplikasi bakteri ini juga tidak berdampak terhadap penurunan serangga netral dan serangga predator seperti jangkrik dan orong-orong, sehingga pengaplikasian bakteri thuringiensis relatif aman untuk kehidupan predator permukaan tanah. Baik, sudah bagus sekali pemaparan dari kelompok ketiga. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Oke, bagus dan tadi sudah cukup jelas ya. Nah sekarang gini, apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain terkait dengan rumusan masalah yang dipaparkan oleh kelompok ketiga? Silakan. Kelompok 4, silakan mau bertanya tentang apakah pengaplikasian bioinsektisida Bacillus thuringiensis bisa menurunkan kelimpahan serangga predator Pertanyaan dari kelompok 4. Dalam pengaplikasian bioinsektisida, kelimpahan laba-laba penghuni tajuk menurun secara signifikan setelah pengaplikasian bakteri Bacillus thuringiensis pada tanaman padi dibandingkan tanpa pengaplikasian. Namun, untuk kelimpahan serangga predator penghuni tajuk tidak terpengaruh oleh pengaplikasian bioinsektisida tersebut. Oke. Bagus sekali. Bagaimana kelompok 4 atas tanggapan dari kelompok 3 tadi? Sudah cukup? Oke. Jadi Bapak nambahkan sedikit ya. Nah, jadi istilahnya tolong nanti diperjelas. Jadi jangan bakteri thuringiensis gitu ya, tapi bakteri Bacillus thuringiensis. Karena pada dasarnya thuring itu bernama daerah sebenarnya, nama daerah. Jadi nama spesies lengkapnya itu adalah Bacillus thuringiensis. Gitu. Karena itu nanti ini Bacillus ada banyak, thuringiensis bisa jadi juga bukan Bacillus. Agar tidak terjadi kesalahan, maka akan lebih tepat kalau menyebutkan nama spesiesnya adalah Bacillus thuringiensis. Atau biasanya cukup disingkat BT, itu sudah cukup lebih populer. Oke, untuk kelompok yang lain ada pertanyaan cukup? Apa cukup? Cukup ya? Sudah, silakan ditutup. Kelompok. Presentasi dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terakhir, pemaparan dari kelompok ke-4. Silakan kelompok 4. Saya cek dulu ini. Sudah dikirim ya tadi ya? Sudah kelompok 4. Apakah betul ini? Oke, siap. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan
hasil diskusi yang berjudul Efektivitas Bacillus thuringiensis dalam pengendalian larva nyamuk Anopheles sp. Pokok permasalahan, bagaimana potensi pemanfaatan Bacillus thuringiensis untuk jenis serangga lain di bidang selain pertanian? Sumber, jurnal yang berjudul Efektivitas Bacillus thuringiensis dalam pengendalian larva nyamuk Anopheles sp. Abstrak, nyamuk Anopheles sp adalah vektor penyakit malaria. Pengendalian vektor penyakit malaria dapat dilakukan secara biologis, yaitu dengan menggunakan Bacillus thuringiensis. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui efektivitas konsentrasi Bacillus thuringiensis dalam pengendalian larva nyamuk Anopheles sp. Penelitian ini dilakukan secara eksperimental menggunakan rancangan acak lengkap atau disingkat RAL yang terdiri atas dua vektor, yaitu konsentrasi Bacillus thuringiensis dan stadia larva Anopheles sp dengan pengulangan 3 kali. Perlakuan yang digunakan adalah konsentrasi Bacillus thuringiensis. Simpulan, berdasarkan hasil perhitungan reisolasi Bacillus thuringiensis dalam tubuh larva menunjukkan bahwa kematian larva disebabkan oleh infeksi Bacillus thuringiensis. Hal tersebut membuktikan bahwa aplikasi Bacillus thuringiensis dalam pengendalian larva nyamuk Anopheles sp dapat dikatakan efektif. Hasil diskusi. Berdasarkan jurnal yang telah kami pelajari, ternyata Bacillus thuringiensis ini tidak hanya ditemukan pada Lepidoptera, namun juga dapat dijumpai pada Orthoptera, seperti nyamuk Anopheles sp, penyebab penyakit malaria, dan dapat ditemukan juga pada nyamuk Aedes aegypti, penyebab DBD. Sehingga Bacillus thuringiensis dikatakan efektif dalam pengendalian larva nyamuk karena dapat membunuh dan meminimalisir penyakit malaria dan DBD untuk belajar. Oke, sudah selesai? Tepuk tangan dulu untuk kelompok tambahan. Sebelum saya memberikan tambahan, silakan kelompok yang lain memberikan tanggapan dan kemudian atau mungkin pertanyaan terkait apa yang dipaparkan oleh kelompok keempat. Silakan. Kelompok 1, silakan kelompok 1. Apakah ada dampak positif dari penggunaan BT terhadap lingkungan sekitar? Oke, adakah dampak positif? Oke, adakah dampak positif dari penerapan BT terhadap lingkungan? Oke, boleh silakan ditanggapi kelompok keempat. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Bacillus thuringiensis dapat memberikan dampak positif di bidang pertanian. Bacillus thuringiensis ini dapat digunakan sebagai agen biopestisida karena ia mampu menghasilkan zat kimia yang beracun bagi serangga. Dengan demikian, penggunaan bakteri dapat memberikan dampak positif di bidang ini. Bacillus thuringiensis juga mampu sebagai biopestisida untuk mengatasi larva ngengat, dan tidak hanya untuk itu, Bacillus thuringiensis ini juga dapat menjadi pengendali larva nyamuk Anopheles sp, penyebab penyakit malaria, sehingga dapat membunuh dan meminimalisir penyakit tersebut untuk merajalela. Oke, bagaimana kelompok pertama atas tanggapan dari kelompok keempat? Jadi bisa ya ternyata ya, Bacillus thuringiensis bisa juga dimanfaatin ada dampak positif lain Bacillus thuringiensis di lingkungan sekitar. Oke, saya mau nambahkan sedikit, Jadi di sini memang betul, cuma di sini ada kesalahan istilah sedikit. Di sini kan ada Lepidoptera. Nah ini bukan Lepidoptera ya. Ini yang benar adalah Lepidoptera. Lepidoptera ini contohnya adalah hama penggerek yang tadi sudah dibahas oleh kelompok berapa tadi? Kelompok 1 atau 2 tadi ya yang membahas. Oh, kelompok 1 ya. Kelompok 1 tadi juga membahas tentang hama penggerek batang, Lepidoptera contohnya. Nah, sementara kelompok keempat ini tadi itu kan membahas nyamuk ya. Nyamuk Anopheles, betul. Nah, itu dari Orthoptera. Itu Lepidoptera, Diptera. Cukup. Ada yang ditanyakan lagi? Boleh. Berarti silakan ditutup oleh kelompok 4. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, kami mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Jadi anak-anak luar biasa, alhamdulillah ternyata Anda semuanya ini cukup ini ya, istilahnya cukup seru ketika membahas tentang jurnal. Ada banyak istilah yang sebenarnya istilah baru. Terus kemudian tadi mohon maaf saya juga agak lupa tadi mau nanggapin kelompok 2. Tadi kan nyebut LD ya. LD itu latel dus. Jadi yang benar sebenarnya bukan latel tapi letal. Letal itu artinya nanti kematian. Jadi letal dus. Tapi tadi secara konsep memang sudah benar. Jadi salah mengadopsi istilah tadi ya, LD50. LD50 tadi pemaparan dari kelompok 2 sudah cukup bagus bahwasannya LD50 itu adalah dosis yang telah mampu menyebabkan kematian pada suatu populasi. Karena ada label 50, maka menandakan bahwa 50% populasi telah mengalami kematian. Oke, nah dari sekian banyak hal yang kita bahas hari ini ya, dari sekian banyak hal yang kita bahas hari ini, mulai dari rumusan masalah yang pertama tadi kaitannya dengan nama penggerek ya kan, yang dikaitkan dengan orang, terus kemudian kelompok 2 tadi kaitannya dengan potensi penggunaan dari Bacillus thuringiensis untuk orang yang tadi sudah dibahas di kelompok 1 juga. Kemudian yang ketiga tadi lebih ke ada nggak dampak lain gitu ya, dampak pada arthropoda yang lain. Jangan-jangan Bacillus thuringiensis itu ketika diaplikasikan ternyata malah berdampak pada lingkungan. Tadi sudah dibahas juga, bagus sekali. Kemudian kelompok 4 terakhir, ada nggak penerapan atau pengaplikasian Bacillus thuringiensis lain di bidang pertanian? Betul, seperti itu. Sehingga tadi dijawabnya kalau nggak salah ini oleh Diphtheria tadi ya, atau dan itu penting ya. Apalagi sekarang musim hujan ya. Sekarang musim hujan di sini sudah mulai banyak nyamuk. Ketika di sini ada jurnal tentang malaria, bisa jadi kita juga bisa explore nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk Aedes aegypti itu kaitannya dengan penyebab penyakit adeno demam berdarah. Bisa jadi ketika kita explore lebih, kita juga bisa mendapatkan data, dan kalau memang itu sangat efektif, itu akan menjadi suatu penemuan yang luar biasa. Jadi pengendalian hayati pada nyamuk-nyamuk yang bisa menyebabkan gangguan atau bahkan kematian pada manusia. Sekarang ini, siapa yang bisa menyimpulkan dari semua yang telah kita pelajari dari ini? Monggo, silakan. Satu orang untuk menyimpulkan sebelum nanti kita masuk ke kuis. Kelompok 1 silakan. Hal yang dapat disimpulkan dari bab bakteri yaitu peranan bakteri itu tidak hanya berdampak negatif bagi kehidupan, tapi juga berdampak positif. Contoh yang berdampak negatif yaitu pada bakteri penyebab penyakit TBC. Sedangkan pada dampak positif bisa dilihat pada penggunaan bioinsektisida sebagai agen pengendali hayati. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan untuk semuanya. Untuk selanjutnya anak, saya beri waktu Anda setengah menit. Ya, saya beri waktu Anda setengah menit untuk kembali ke tempat asalnya, mempersiapkan perangkatnya, HP-nya, dan juga kalau misalkan nggak bawa HP, boleh pakai laptop. Kemudian persiapan untuk melaksanakan kuis. Setengah menit dimulai dari sekarang. Anak-anak, sudah siap semuanya? Siap ya? Dicek koneksi internetnya, apakah masih aman? Oke, jadi nanti silakan Anda akses halaman atau URL yang saya berikan. Waktu pengerjaannya 5 menit. Waktu pengerjaannya 5 menit. Oke, silakan diikuti petunjuk yang ada di situ. Sekarang gini, silakan kembali ke tempat duduk asal. Tadi sudah siapkan perangkat Anda, sudah siap? Sekarang buka aplikasi browser Google. Silakan buka aplikasi browser Google. Apakah sudah semuanya? Kemudian silakan, diketikkan ini. Silakan diketikkan bit.ly/quiz/perang/bakteri. Kalau ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Jadi saya ulang, silakan di address bar di bagian Google Chrome-nya, silakan diketikkan bit.ly/quiz pakai Z ya, quiz pakai Z, /perang/bakteri. Bisa? Oke, ada yang mengalami masalah? Jaringan internetnya belum? Belum? Oke, sebentar.
Kalau sudah boleh diakses. Kalau sudah boleh diakses. Bisa? Oke. Sudah. Belum bisa ya? Oke, ini kuis. Kuisnya pakai KUIS. Kuisnya pakai KUIS. Coba diakses ulang. Kuisnya pakai KUIS. Bisa ya? Coba lihat halaman yang muncul. Bukan. Ini ya. bit.ly/KUIS string peran bakteri. Jadi ini coret. Apakah bisa? Belum bisa juga. Oke, mohon maaf. Berarti gini. Sebentar ya. Bentar ya kalau gitu ya. Sudah ya? Ada masalah? Jaringan? Enggak? Kalau enggak silakan dikerjakan sendiri-sendiri secara mandiri. Kalau ada yang kurang jelas atau kurang paham, silakan angkat tangan dan kemudian nanti akan saya bantu. Silakan diisikan. Oke, silakan dikerjakan. Lagi. Ya, silakan dikerjakan dengan baik. Silakan dikerjakan sendiri, Ada ke depan. Fokus. Oke, cukup. Semua perangkat ditaruh di depan. Nah, semua perangkat ditaruh di depan, cukup. Nah, anak-anak, alhamdulillah pembelajaran hari ini akhirnya tuntas ya kan, dengan beberapa kendala teknis tadi, tapi itulah bagian dari pembelajaran kita. Ternyata akses internet tadi ada sedikit gangguan, tapi nggak apa-apa. Nah, mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari hari ini jadi barokah gitu kan, jadi manfaat dan jadi tentu saja akan bermanfaat bagi Anda ke depannya nanti. Nah, sebelum diakhiri silakan ketua kelas dipimpin doa agar pembelajaran hari ini barokah. Silakan. Baik, jangan lupa untuk pertemuan selanjutnya, untuk penugasannya ya. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang tugas. Tugasnya apa kan? Tugasnya adalah Anda silakan membuat poster. Posternya nanti silakan dikemas sebaik mungkin, semenarik mungkin kaitannya dengan peranan bakteri. Jadi lebih tepatnya adalah peranan negatif dari bakteri. Silakan ngambil sebuah peran negatif dari suatu bakteri dan kemudian silakan dikemas dalam bentuk poster. Petunjuk pengerjaannya nanti ada di bagian paling akhir dari LKPD tadi. Tadi kita sudah membahas tentang peran positif, sekarang atau untuk penugasannya dibagi dengan peran negatif. Tetap
jaga protokol kesehatan karena kita masih berada dalam kondisi pandemi dan kita mulai berangsur-angsur menuju normal dan semoga semuanya selalu mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.